Anda bisa kena pidana, dikenakan undang-undang ITE. Dan ini banyak kita dapatkan. Banyak yang kita dapatkan bahwa rekam jejak calonnya. Dan itu supaya kita bisa paham. Dan memang karakteristik pemilih pemula ini ya tidak mudah ini kalau mereka berpolitik praktis bisa baku perang orang ini. Tarik surat cinta menarik hati. Dibuat penuh bakat dan penuh arti. Cakep. Melihat adik-adik cantik hari ini. Cakep. Buat saya semangat dan merasa muda lagi. Kepada adik-adik kita semua, sebelum saya ya Pak KS-nya silakan duduk. Apa ditemani sama Ibu KS? Saya Dina Mariana dari SMA 14 Konawe Selatan. Baik, izin bertanya Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Salam bawa. Pemberian cenderamata dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Perkenalkan, saya Eka Nur Ramadhani dari SMA Negeri 2 Konawe Selatan, kelas 12 IPA 2. Teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini, saya pikir ini adalah momen yang sama-sama kita tunggu, momen 5 tahun sekali untuk kemudian tadinya tetanggaan kok. Saya nomor 1, 3, 4 dan sebagainya, akhirnya baku bombe, tidak baku tegur, tidak baku sapa. Bukan yang kita pilih-pilih tadi, kalau dia datang itu sudah informasi seberapa kali baru datang. Tapi tetangga terdekatlah kemudian. So, janganlah kemudian ajang ini dijadikan ajang tertarik pikiran bersih kita dengan hati bersih, sehingga kemudian hal-hal yang itu menyebabkan Pemprov di kita berada di kampus Universitas 19 November Kolaka dalam rangka sama-sama menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU, yakni Panggung Demokrasi. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak contoh-contoh kepada kita, baik dari kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan yang pas momennya kita yang akan sama-sama kita tunggu di 27 November 2024. Sebelum saya lanjut, Pak Ketua dan Ibu Bapak tamu undangan lainnya, permohonan maaf Pak Rektor, seyogianya bersama kita hari ini, tapi beliau ada agenda yang juga yang sudah dijadwalkan dan tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau tidak membersamai kita secara fisik, tapi secara semangat beliau membersamai kita. Pak Ketua KPU beserta teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini, saya pikir ini adalah momen yang sama-sama kita tunggu, momen 5 tahun sekali untuk kemudian menentukan masa depan Sulawesi Tenggara secara skala provinsi dan Kabupaten Kolaka pastinya, karena pemilunya nanti adalah serentak di 27 November 2024. Fase-fase demokrasi sudah kita lewati, pemilihan anggota Dewan, DPR RI maupun provinsi kota. Ya. Nah, salah satu tujuan daripada panggung demokrasi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Provinsi. Hanya
dalam sambutan saya sebagai tuan rumah di KPU Kolaka ini, panggung demokrasi ini merupakan wujud bahwa KPU bertanggung jawab mengedukasi semua tahapan kepada pemilih pemula, kepada pemilih pemuda, utamanya kepada adik-adik mahasiswa, gunanya untuk bagaimana adik-adik mahasiswa ini bisa menyikapi dengan dewasa tahapan pilkada ini. Apalagi kita di Kolaka, di provinsi ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di Kolaka ada 2 pasangan calon, bupati dan wakil bupati Kolaka. Ya, harapan kita bagaimana adik-adik mahasiswa ini bisa tahu tahapan dan bisa menyikapi pilkada ini dengan dewasa. Paham itu, kalau bisa menyikapi pilkada ini dengan dewasa, artinya adik-adik mahasiswa bisa memberikan edukasi ke masyarakat melalui handphonenya, medsosnya, bahwa seperti ini loh melaksanakan pilkada yang sehat. Bisa mengedukasi bagaimana cara menghindari berita-berita hoax dan bagaimana bahaya money politik. Itu yang kami harapkan, karena Soekarno saja minta 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia, apalagi USN 7.000 lebih mahasiswanya. Bagaimana Kolaka ini tidak goncang kalau kita semua yang memberikan edukasi ke masyarakat tentang pilkada sehat. Ya, maka dari itu kami berharap kepada adik-adik mahasiswa agar mari kita menanti 26 hari lagi pilkada di depan mata kita untuk kita menyikapi pilkada ini dengan dewasa. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Saya tadi tidak sebut rekan saya. Pak Suparman berdiri. Pak Suparman berdiri. Ini rekan kami berlima di KPU Kabupaten Kolaka, yang 3-nya sibuk dinas luar, 1 Pak Suparman. Ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. KPU melayani. Terima kasih Bapak Ketua KPU Kolaka. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya semua ngomong hidup ya 2 kali. KPU. Makasih. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, panggung demokrasi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan adalah pencetak manusia-manusia pemimpin ke depan. Ya. Nah, salah bahwa KPU bertanggung jawab mengedukasi semua tahapan kepada pemilih pemula. Adik-adik mahasiswa ini bisa menyikapi dengan dewasa tahapan pilkada ini. Apalagi kita di Kolaka, dan bagaimana bahaya money politik. Itu yang kami harapkan, karena Soekarno saja minta 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia, apalagi USN 7.000 lebih mahasiswanya. Ya, maka dari itu kami berharap kepada adik-adik mahasiswa agar mari kita menanti 20 warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. KPU melayani. terima kasih Bapak Ketua KPU Kolaka. Bapak Ibu tamu undangan demokrasi secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Asril Esausenasi, dengan hormat disilahkan. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara saya Bapak Ibu Bani Esausenasi, yang saya banggakan dan saya muliakan, Kamadin Espo, Empo, CISI, SM, teman-teman saya, anggota Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin kalau tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman, Priyati Prawati Nengtyas, SP, MA, beliau adalah Ketua Divisi. Yang saya juga hormati rekan saya, beliau ini adalah PIC kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Amiruddin S. Salim. Saya juga menghormati Bapak Amiruddin Salim. Bapak sekalian, kami hadir di Kolaka di salah satu hotel di pemilihan gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tentu ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan menonjol pemilihan bupati ataupun wali kota dibanding dengan pemilihan gubernur. Makanya kami hadir di Kabupaten Kolaka minimal bahwa sosialisasinya itu juga nyampe untuk wilayah Jazirah Kolaka, termasuk Kolaka Raya, bahwa di tanggal 27 itu bukan cuma kita memilih bupati, tetapi kita juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Di sisi lain, anak-anakku sekalian, di sisi lain dari debat yang kita laksanakan di Kabupaten Kolaka, tentu juga ekonomi Kabupaten Kolaka juga bergerak. Karena banyak tamu-tamu dari masing-masing tim pasangan calon datang ke Kabupaten Kolaka. Salah satu wujud atau buktinya adalah semua hotel yang ada di Kabupaten Kolaka itu full. Itu salah satu buktinya. Sehingga anak-anakku sekalian, dengan latar belakang itu kami mintakan persetujuan kepada teman-teman Bawaslu dalam hal pengawasannya. Tentu teman-teman Bawaslu ada beberapa himbauan yang disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah semua itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya hasil dari kerja-kerja kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian teman-teman di KPU Kabupaten Kolaka. Anak-anakku sekalian, kita di Sulawesi Tenggara ini atau kami di KPU Provinsi untuk melaksanakan dalam kegiatan yang sama, kami sudah beberapa kali melaksanakan di kampus Universitas Dayanu Iksanuddin Kota Bau-Bau, itu juga kita laksanakan di sana. Dan kemudian di kampus Universitas Halu Oleo, ini juga kita laksanakan. Kemudian juga di beberapa tempat-tempat keramaian seperti di Depar, Kota Kendari, itu juga kita laksanakan dan melibatkan masyarakat yang ada di wilayah itu dalam hal untuk mewujudkan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan kami seperti titik kumpul, kegiatan-kegiatan atau kearifan lokal yang generasi muda sudah mulai hilang dari ingatan atau pikirannya karena kurangnya sosialisasi. Kami hadir di tempat itu, misalkan di Bau-Bau, Pekande-Kandea misalkan. Itu untuk generasi muda juga sudah tidak bagus lagi menurut mereka. Karena ada sajian-sajian yang kira-kira di luar dari hasanah rasa dari anak-anakku sekalian. Anak-anakku lebih sering makan yang Kentucky dan sebagainya. Tetapi di kegiatan-kegiatan kearifan lokal KPU hadir. Kemudian kayak di Muna Barat beberapa minggu yang lalu kami hadirkan kearifan lokal untuk perkelahian kuda. Itu juga kita lakukan. KPU juga hadir. Kemudian beberapa wilayah di Kolaka Utara, di Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, itu kegiatan-kegiatan kearifan lokal. Semua kita hadir. Tujuannya satu, kita ingin masifkan informasi tentang pemilihan kepala daerah kita, supaya nanti kita semua masyarakat Sulawesi Tenggara yang sudah terdaftar dalam DPT itu bisa berbondong-bondong datang di TPS dalam rangka untuk meningkatkan atau memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota yang ada di wilayahnya, dan kemudian semata-mata kami meningkatkan partisipasi. Mudah-mudahan legacy yang sudah kita capai pada pemilu yang lalu sebesar 83,82%, minimal kami nyamai, kalau tidak bisa kami tingkatkan, minimal kita samai tingkat partisipasi di pemilu yang lalu. Kemudian hari ini juga teman-teman sekalian ada beberapa hadir nanti yang menjadi narsum untuk kegiatan-kegiatan kita. Setelah itu mungkin juga panitia akan menyiapkan beberapa door prize, dan itu nanti akan anak-anakku sekalian diberi pertanyaan dan kemudian anak-anakku sekalian menjawab dan panitia akan memberi door prize. Saya mungkin setelah kegiatan ini saya mau ada kegiatan KPU Kolaka di salah satu hotel di sini, kegiatan logistik. Setelah itu saya harus bergeser ke Kendari
karena saya juga harus ada aktivitas yang lain. Dalam hal ini tanggal 6 insya Allah ada kunjungan Komisi 2 DPR RI, dan itu kita diberikan waktu untuk memaparkan terhadap kesiapan kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita. Saya kira itu anak-anakku sekalian, sekedar informasi awal dari kita semua. Mohon sebentar, saya berharap anak-anakku sekalian, kalau pemateri menyampaikan materinya, mohon kita simak baik-baik, karena di celah-celah penyampaian itu pasti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh pemateri ataupun dari pihak panitia. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Sebelum saya mengakhiri, kebiasaan saya kalau membuka acara selalu ada pantunnya. Jadi saya mohon anak-anakku sekalian bilang saja cakep ya. Ada buaya bersembunyi di gua. Menghindar adalah pilihan yang tepat. Cakep. Dengarkanlah nasihat pimpinan kita supaya kamu menjadi kuat. Baik anak-anakku sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, panggung demokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Universitas 19 November Universitas 19 November Kabupaten Kolaka, Kampus Merah Maron. Dengan izin kita semua, saya buka dengan resmi. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menaikkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita berdiri. Jadi silakan ya. Kalau mau naikkan saja semangatnya. Semangat USN bisa KPU melayani. Ya, boleh. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, adik-adik mahasiswa ya. Kita bantu dengan. Jangan ada angka, tidak boleh ada angka 1, 2, atau 3. Semangat saja, kepalkan tangan. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. KPU melayani. Saya pandu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak salah dalam pemilihannya. Untuk itu adik-adik mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula untuk mengikuti edukasi-edukasi dari penyelenggara dan pengawasan pemilu kada 2024. Baik. Untuk 1, 2, 3. Sini yang pakai jilbab hijau sini. Oke. Untuk yang ikut dalam penyelenggaraan atau wajib pilih dalam saya ke bawah. Oh iya. Ya, secara lengkap terkait dengan pilkada serentak. Mungkin saya hanya mengambil peran penting saja daripada mahasiswa itu sendiri dalam pilkada serentak pada kesempatan hari ini. Di sini, ya, kemudian pulang tidak mendapatkan poin apa-apa, kayak gitu. Itu bisa dibuktikan dengan hal-hal yang kecil saja tadi. Pada saat materi atau muda saat ini memenuhi 55% itu dalam daftar pemilih tetap. Nah, itu berarti peran Anda itu sangat penting dalam pilkada serentak pada kesempatan kali ini. Karena walaupun juga ini Pak, mana nih? Ya, gimana? Materinya sudah masuk? Pakai Tuhan, Ibu. Jadi anak-anakku sekalian, ini sebagai pengantar dalam acara panggung demokrasi pada kesempatan kita berkesempatan ini. Nah, saya mengambil dari KPU 200 juta lebih
Ya, generasi muda itu siapa saja ya, termasuk anda semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ingat itu, ya. Dan saya juga sedikit memberikan gambaran dari asosiasi ya pengguna jasa internet Indonesia dan penetrasi internet Indonesia. Itu sekitar 215 juta dalam pilkada serentak kali ini. Nanti kita akan lihat. Kemudian berikut, lanjut lagi. Nah, ini nih, penetrasi internet di Indonesia. Kemudian, itu 19 sampai 34 tahun. Itu di angka 32%. Kemudian yang berikut lagi, usia 35, sebelumnya. Wait. Usia 34 tahun, 54 tahun, seperti kami ini yang masuk generasi X. Saya ini, ya, itu menduduki yang 55% tadi. Itu besar kemungkinan dia sangat menentukan arah kebijakan pimpinan terpilih nanti ke depannya. Jadi tidak ada lagi kata golput. Gitu. Oke, berikut. Nah, kemudian kalau kita dihebohkan dengan popularitas yang tidak tahu sumbernya dari mana, sehingga ini menyebabkan kita saling baku bombe antara satu dengan yang lain. Jadi kayak gitu. Popularitas tidak menjamin daripada kualitas dan program yang disuguhkan oleh para kandidat tentunya. Sebagai mahasiswa yang paling kritis, tentu harus bisa memahami hal ini. Harus kita bisa profil seluruh kandidat kita, baik kandidat gubernur maupun wali kota maupun bupati. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah rekam jejak. Ya, profiling kandidatnya, rekam jejaknya seperti apa? Mulai dari pendidikannya, keluarganya, prestasinya dan seterusnya. Itu sangat penting. Kritis kita itu ada di situ. Program kerjanya apakah dia berpihak pada generasi muda atau tidak? Ya gitu. Kemudian rekam jejaknya memberikan dampak yang nantinya jika dia terpilih sebagai pemimpin memberikan dampak kepada generasi muda atau tidak. Itu yang harus kita profil. Dan itu saya pikir sebagai generasi muda pasti bisa melakukan hal-hal ini. Karena itu banyak dalam diskusi-diskusi di media sosial ataupun ya di media-media TV konvensional. Nah, kemudian saya sedikit melakukan analisis media sosial khususnya di Kabupaten Kolaka. Nah, ini nih. Sedikit saya berikan gambaran. Udah lama lagi. Nah, ini nih. Ini sebagai gambaran juga buat teman-teman di KPU ya. Dan Bawaslu bahwa terkait dengan isu pilkada di Kabupaten Kolaka. Jadi saya melakukan sedikit analisis media sosial terkait konten diskusi yang banyak didiskusikan di media sosial khususnya di Kabupaten Kolaka. Jadi di sini isu-isu yang banyak didiskusikan adalah terkait dengan wilayah-wilayah administratif kota, kabupaten, dan daerah dan provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Kolaka. Jadi berarti ini sudah menunjukkan bahwa diskusi di media sosial terkait dengan wilayah-wilayah atau area pilkada serentak itu sudah menjadi ramai didiskusikan. Kemudian terkait dengan tokoh dan posisi. Nah ini, bupati dan kepala daerah itu sudah menjadi diskusi yang sangat hangat di media sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah, nah ini nih, regulasi dan netralitas. Nah ini yang paling dominan, yang paling besar indikatornya, yaitu terkait dengan masalah regulasi dan netralitas. Yang dimaksud di sini adalah netralitas pada ASN dalam pilkada. Kayak gitu. Nah, jadi ini ada juga KPU dan Bawaslu itu menjadi sangat besar dalam wall clock-nya. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Dan ini merupakan bahan diskusi yang paling intens di media sosial. Ya. Kemudian ada poin penting lagi terkait dengan masalah aktivitas pilkada. Jadi diskusi juga dominan terkait dengan debat, kampanye dan program merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pilkada. Jadi ini sudah sangat menarik. Sudah sangat menarik pasca pilkada kemarin, sudah menjadi bahan diskusi di media sosial. Nah, kemudian lanjut yang terakhir adalah isu sosial pasca debat. Nah, ini lagi nih. Isu sosial pasca debat. Sekarang yang paling banyak didiskusikan adalah terkait dengan masalah lingkungan pertambangan. Ini. Tetapi ada isu-isu lain yang tidak didiskusikan. Ya, terkait dengan masalah ekonomi tidak didiskusikan di media sosial. Yang paling banyak didiskusikan adalah lingkungan pertambangan, listrik, kolaborasi dukungan antara masyarakat, dunia industri dengan pemerintah. Tetapi isu-isu kemiskinan, isu-isu ekonomi, bisnis, ya, kepemudaan belum ada diskusi dalam wall clock pada 4 jam yang lalu yang sudah saya lakukan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa peran kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai mahasiswa, tentu ini menjadi bahan atau poin penting untuk menjadi bahan diskusi di tempat-tempat yang seperti ini.
ataupun dalam kelompok-kelompok yang kecil, ataupun di media sosial. Jadi kayak gitu. Karena peran penting dari kita ini, yang 55% saat itu adalah menjadi kewajiban kita untuk bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Yang berikut, next. 3 slide lagi. Nah, kemudian sebarkan informasi penting terkait pilkada di lingkungan kampus. Nah, ini nih. Jadi, informasi penting sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua Bawaslu dalam sambutannya, kemudian Ibu WR1, termasuk dengan kuis tadi, sudah memberikan informasi penting terkait dengan pilkada. Tetapi bukan hanya masalah waktu, tetapi informasi penting lainnya adalah masalah terkait dengan kandidat, berapa pasang calon, dan seterusnya. Termasuk program dan visi misi yang dimiliki oleh calon yang perlu dieksplor lebih jauh oleh Anda semua selaku mahasiswa. Jadi, kemudian lewat kegiatan-kegiatan yang seperti ini ataupun dalam komunitas-komunitas kecil. Next, lanjut lagi. Nah, berpartisipasi sebagai pemantau pemilu. Dulunya kita namanya pemantau independen. Entah sekarang ada apa tidak ya? Pemantau independen dari kalangan mahasiswa. Masih ada ya? Gitu. Nah, jadi dengan adanya gini, partisipasi sebagai pemantau pemilu dari kalangan mahasiswa atau kalangan pemuda, maka ini merupakan bagian dari peran penting kepemudaan kita untuk mengawal proses pilkada, mulai dari awal hingga akhir, sampai pada penetapan. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang barangkali menyimpang dari jalannya proses pilkada, maka dapat dilaporkan dengan baik, dengan lewat jalur yang resmi melalui Bawaslu. Oke, next, lanjut. Pilkada kandidat mendukung isu pendidikan lapangan. Nah ini, dalam pilkada kali ini, tentu kita sebagai generasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kakanda Iwan Rompubane, yang hari ini makin gagah dengan rumpi khas Bawaslu. Yang saya hormati unsur pejabat Universitas 19 November yang sempat masih membersamai kita pada pagi menjelang siang ini. Yang saya hormati rekan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, masih bersama kita Ibu Neng Tias. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai teman-teman semuanya, mahasiswa, seluruh mahasiswa Universitas 19 November Kolaka yang sudah hadir sejak tadi pagi dan masih bertahan sampai pada saat ini. Selamat dan terima kasih telah memenuhi undangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Izin Bang saya berdiri. Soalnya yang di belakang tidak kelihatan. Tidak apa-apa, di sini saja. Yang di sebelah sana itu tidak melihat. Ternyata masih ada yang masuk lorong sana, ada yang masuk lorong sini. Luar biasa. Ini kegiatan panggung demokrasi yang pesertanya paling banyak. Terima kasih Pak Rektor, teman Bapak Ibu pejabat yang telah memberikan dukungan atas kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di kampus Merah Maron ini. Baik, saya langsung saja. Oh, ada slide-nya rupanya. Saya sebelum menyampaikan materi saya ingin menginformasikan kepada adik-adikku semua bahwa ini bukan kuliah. Jadi santai saja. Meskipun ada slide-nya di situ, ya untuk dibaca-baca saja. Ya, sebagai satu tambahan pengetahuan bagi kita semua ya, dalam momentum pemilihan kepala daerah. Oke, saya ini mengawali dengan pertanyaan dan hadiahnya ada di situ, tolong disiapkan.
Yang bisa jawab angkat tangan. Jangan menjawab dulu kalau belum ditunjuk. Apa itu pilkada? Ayo yang paling cepat angkat tangan tadi. Maju ke depan. Maju. Pokoknya yang paling cepat angkat tangan itu yang ditunjuk. Sudah. Ada nih pemenangnya. Ya, berarti yang paling fokus dia. Di situ saja di bawah, dikasih mic-nya, sebut namanya, program studinya, cek. Menghadap di penonton, di depan saja sana di bawah. Oh ya, di situ saja. Menghadap di penonton, jangan lihat ke Bawaslu. Nanti grogi, nanti tidak tahu jawabannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alatnan, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Farmasi. Jadi pilkada merupakan pemilihan kepala daerah. Baik, ya, benar. Silakan dikasih hadiahnya. Ya, KPU itu nggak susah-susah jawabannya. Satu lagi, apa bedanya pemilih muda dan pemilih pemula? Angkat tangan. Mana tuh? Ayo berdiri ke depan. Bedanya pemilih muda dan pemilih pemula. Tadi Pak WR1 sudah jelaskan itu. Ya. Kenapa? Ganteng. Ya. Oh ya. Sebut namanya, program studinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudasir dari FKIP, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, jawabannya pemilih muda apa? Pemilih pemula itu apa? Pemilih muda adalah pemilih yang berusia 18 tahun sampai 20 tahun atau 25 tahun. Nah, sedangkan pemilih pemula adalah pemilih yang baru berusia 18 tahun atau mulai merasakan pesta demokrasi Indonesia. Baik, kurang tepat tapi benar. Benar ya? Ya, benar tapi kurang tepat. Tidak apa-apa, kasih hadiah. Oke. Terima kasih ya. Ya. Dua pertanyaan ini sebenarnya yang menjadi pokok diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang pilkada dan peran teman-teman pemilih muda dan pemilih pemula. Makanya kita memilih kampus USN ini sebagai basis pemilih muda dan pemilih pemula. Tadi Pak WR1 sudah menampilkan data tentang persentase pemilih muda dan pemilih pemula kita di pemilu, kurang lebih 50%. Nah, untuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan gubernur dalam pilkada serentak di Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini, pemilih muda dan pemilih pemula itu juga malah sampai 60%. Pemilih pemula itu 27,71%. Itu luar biasa. Pemilih pemula yang hampir 30% ini tentunya adalah merupakan salah satu unsur daftar pemilih kita yang pasti akan sangat mempengaruhi legitimasi hasil pilkada kita. Makanya KPU tidak henti-hentinya mendorong partisipasi seluruh masyarakat yang terdaftar di dalam DPT, khususnya
pemilih pemula dan pemilih muda, agar benar-benar memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah untuk memberikan hak suaranya pada pilkada serentak yang akan kita laksanakan tanggal 27 November tahun 2024 ini. Lalu kenapa kita memilih kampus? Kan pertanyaannya lagi di situ. Kenapa kita memilih kampus? Karena kampus ini adalah tempat yang sangat ideal untuk membangun kesadaran politik di kalangan pemilih muda dan pemilih pemula kita. Melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan, melalui peran penelitian, ya, sivitas akademik tentunya itu merupakan sarana untuk membangun wacana demokrasi, ya, bagaimana meningkatkan partisipasi kita, partisipasi pemuda, pemilih pemula kita, pemilih muda kita, agar kita mendapatkan legitimasi hasil pilkada yang dapat kita pertanggungjawabkan. Karena begitu besarnya jumlah pemilih pemula kita, pemilih muda dan pemilih pemula kita. Yang kedua, kampus juga penting untuk kita laksanakan kegiatan seperti ini, karena di kampuslah tradisi demokrasi kita bangun. Di kampuslah tradisi demokrasi kita pertahankan, kita bangun, dan kita tularkan kepada masyarakat. Tentunya dengan sistem demokrasi pemilihan langsung yang telah beberapa kali kita lalui dan akan kita laksanakan lagi tanggal 27 November ini, itu adalah satu pilihan yang tidak bisa kita tolak. Pilihan kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, bahwa kita sudah menganut sistem demokrasi dengan pemilihan langsung. Itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kampus secara kelembagaan dapat mendorong, ya, terbangunnya sistem demokrasi yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab melalui peningkatan peran-peran lembaga kemahasiswaan, peran-peran lembaga penelitian, bahkan program-program pemberdayaan kepada masyarakat melalui lembaga pemberdayaan kampus. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Itu bukan hanya menjadi tugas KPU saja, bukan menjadi tugas Bawaslu, juga tidak terbatas menjadi tugas Bapak Ibu dosen, tetapi teman-teman, adik-adikku sekalian mahasiswa, kita semua bertanggung jawab dan memiliki tugas yang sama. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat di mana kita berada, di mana kita beraktivitas. Kalau di kampus, kita beraktivitas di kampus, berarti di kampus. Turun ke masyarakat, berarti di masyarakat kita memiliki tanggung jawab itu. Karena kita sebagai generasi muda tentunya punya kelebihan dibanding generasi-generasi yang sudah tua kayak Pak Peri ini. Kan Pak Peri satu tadi menyampaikan karena sudah tua, kalau saya masih muda. Ya, meskipun saya kelahirannya hampir lebih tua saya mungkin dari Pak WR1 ini, WR3. Itu penting sekali. Karena kenapa? Generasi muda atau mahasiswa lah bahasa kerennya. Ya, bahasa kerennya mahasiswa itu, kalau belum bergeser, keunggulan mahasiswa dibanding kami-kami yang sudah generasi tua ini, mudah-mudahan belum bergeser ini. Itu dia punya sifat kritis terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Itulah yang dimaksud tadi Pak WR3 mengenai cerdaslah kita di dalam memilih. Karena dengan daya kritis yang kita miliki, maka pasti akan muncul kecerdasan kita. Bagaimana semestinya kita menentukan pilihan. Kemudian, saya tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di kampus USN ini saya tahunya seperti itu, bahwa mahasiswanya kritis-kritis.
Saya tidak tahu kalau di kampus lain. Kemudian berikutnya, mahasiswa itu punya idealisme, ya, punya idealisme. Terserah orang mau bicara apa, kan gitu. Bahasa pasarnya begitu. Terserah orang mau bicara apa, tapi mahasiswa punya cara pandang, punya ide-ide yang brilian sesungguhnya. Kalau kita bicara soal pilkada, memilih kepala daerah, tentunya teman-teman ini punya imajinasi, punya ide bagaimana kira-kira gambaran calon kepala daerah yang mestinya akan memimpin kita. Yang paling menarik adalah dalam jiwa-jiwa mahasiswa itu anti status quo. Sebentar penghormatannya. Tadi Ibu Warek menyatakan Universitas 19 November adalah universitas kebanggaan masyarakat Kolaka. Menurut saya tidak sempurna. Tahu tidak? 19 November ini diambil dari mana? 19 November diambil dari peristiwa heroik Merah Putih tanggal 19 November 45 di Sabilambo sana. 4 kali KPU mengadakan panggung demokrasi di kampus. Saya tidak pergi. Saya wakilkan ke orang lain. Di 19 November saya hadir. Kenapa? Anda boleh periksa semua perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara yang bisa di-connecting langsung, punya andil langsung, namanya dengan sejarah berdirinya Republik ini 19 November. Bukan berarti yang lain tidak nasionalis, tetap nasionalis, tapi masih harus muter dulu kalau mau disambungkan dengan berdirinya Republik. 19 November langsung. Karena itu saya tanya, benarkah saya di 19 November? Tahu tidak itu pemuda yang mati berbekal keris, tombak, bambu runcing menghadang tentara Belanda. Tahu enggak kemenangan di pihak Republik? Bagaimana kalau pemuda pada masa itu datang ke sini menagih kita modelnya begini? Majid Yunus, Ohifer, Tahrir, Andi Muharam dan teman-temannya semua. Pernah Anda dengar itu? Pernah Anda tahu itu? Kalau tidak ada itu, tidak ada namanya universitas itu. Clear? Bangsa ini banyak orang pintar, banyak orang jujur, tapi kurang yang punya silaturahmi ke masa lalu. Padahal untuk paripurna ini hidup, harus kita rajin-rajin silaturahmi ke masa lalu. Bukankah semua perintah agamamu? Kalau yang beragama Islam seperti saya, rukun iman pertama sampai kelima, sesungguhnya silaturahmi ke masa lalu, Pak. Silaturahmi sebelum kau berada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang, tidak semuanya berfoto dengan jari salah. Terlarang. Berfoto 5 jari boleh. Tapi sebentar kita peragakan. Ini sesuai dengan keputusan BPIP, Badan Penanaman Ideologi Pancasila. Jadi, dan ini salam resmi kebangsaan. Kalau ada yang bilang berfoto 5 jari salah, kasih lihat dulu contohnya bagaimana. Kalau ada yang bilang salah, bilang kasih tahu ketua Bawaslu, dia bilang benar. Kalau begini nggak boleh. Kalau ada yang bilang salam Pancasila, salam. Begini Pak. 5 Pak. Dokumen negara ini. Salam Pancasila, salam. Sekarang kan banyak yang tidak tahu Pancasila. Benar tidak? Padahal dasarnya ini negara Pancasila. Kita ini susah dibedakan yang pinter sama keminter. Tahu pinter? Tahu. Pinter itu bisa jadi seperti Pak Warek. IPK-nya bagus, makanya jadi dosen. Ini IPK-nya pasti 3,5 kalau enggak 4. Kalau keminter terlalu pinter. Pinternya digunakan untuk bodoh-bodohi saudara sebangsanya. Nggak boleh. Pinter digunakan untuk
memperbaiki saudara sebangsanya. Kalau saya mau sampaikan materi cepat, tidak cukup 1 menit, selesai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Masa depan dibangun dari puing-puing kehancuran masa lalu. Karena itu masa depan pemiliknya Anda semua. Bukan saya, Pak Warek, Pak Amir, maupun ini semua tamu-tamu VIP. Bukan. Maksudnya apa? Tadi sudah diceritakan Pak Warek hasil penelitiannya. Tadi sudah dikompori Pak Amir. Pemilu itu, pilkada itu, tujuannya apa sih? Sirkulasi kekuasaan. Saya mau tanya, di Tanah Kolaka ini ada dulu kerajaan, namanya Kerajaan Mekongga. Di Konawe sana ada Kerajaan Konawe. Di Muna ada Kerajaan Muna. Di Buton ada Kesultanan Buton. Di Bone ada Kerajaan Bone. Di Ternate ada Kerajaan Ternate. Yang lebih besar lagi ada Majapahit, ada Sriwijaya, yang wilayahnya hampir sepertiga luas dunia. Saya mau tanya, mana itu sekarang semua kerajaan? Mana? Tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa dia runtuh? Kenapa? Karena sistem kerajaan itu gagal menemukan cara untuk melestarikan dirinya sendiri. Setiap ada yang mau ganti raja, perang, tempur. Maka dihadirkan model pemilu. Anda mau berkuasa, perbaiki sifatmu, perbaiki niatmu, tawarkan program dan gagasan kepada masyarakat untuk dipilih. Dulu kalau saya mau jadi raja, asa parang, habis. Maka gunakan ini pergiliran kekuasaan secara damai. Perbedaan itu jangan dibawa ke perbenturan fisik, tapi dibawa ke pergesekan ide. Kalau saya jadi maunya saya begini, caranya begini. Yang sini juga kalau saya jadi maunya saya begini, caranya begini. Silakan Anda timbang. Kepada Bawaslu dibebankan materi dalam konteks ini pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan. Kalau itu gampang, 1 menit. Kenapa butuh pengawasan partisipatif? Biar ngerti, pengawasan partisipatif itu kan melibatkan semua orang, semua unsur. Setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Loh, untuk apa ada Bawaslu kalau kita juga disuruh jadi pengawas? Saya kasih contoh supaya bisa dimengerti. Gak usah kita pakai teori yang gampang saja. Siapa yang belum pernah nonton bola? Siapa belum pernah nonton bola? Semuanya sudah pernah, oke? Baik. Berarti semuanya boleh menjawab pertanyaan saya. Dalam statuta FIFA terakhir, FIFA itu organisasi induk federasi sepak bola. Wasit bola itu sebenarnya berapa? Tim wasit bola itu berapa? Siapa yang bisa jawab? Maju. Sana kalau bisa jawab maju. Nanti tak uji siapa yang benar. Ayo, saya tidak suka keroyokan. Semuanya menyebut indah, itu bukan jiwa 19 November. Ya, jiwa 19 November, laki-laki. Tahu enggak itu semboyan pemuda-pemuda yang 19 November itu? Lebih baik badan binasa daripada binasa nama. Karena mereka sudah telanjur mengakui Republik Indonesia sebagai negaranya. Lebih baik mereka mati daripada Republik ini hendak kembali dijajah. Itu semangat 19 November. Bukan cerita-cerita sendiri-sendiri. Supaya kita bisa verifikasi, ayo. Yang belakang langsung ke depan saja. Yang belakang sana langsung ke depan. Hei, angkat tangan terus. Sini, yuk.
Sini, ya enggak, semua saja. Nanti kita nilai mana yang benar. Sini semua. Ya, jangan Berapa ada wasit bola? lama-lama. Tim yang dalam satu pertandingan itu, sebuah wasit bola itu ada berapa orang sesungguhnya? Sini. Dikatakan jangan angkat tangan, langsung ke Langsung depan. ke sini. Mau semuanya boleh. Ayo sini, sini. Ini kan partisipatif. Kalau saya tunjuk-tunjuk nanti di sana dia ternyata wasit bola lisensi C3 bisa memimpin Liga 3. Ayo berapa orang? Ya, 6 1, orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua. Gak apa-apa. Lagi berapa dia? Nah kan yang benar ini pasti cuma satu, Pak. B. Nama tidak penting. Banyak pahlawan tanpa nama di sana. Saya tidak perlu namamu. Saya perlu pengetahuanmu. Berapa wasit bola dalam sebuah pertandingan? Ada 4 wasit, wasit utama, 2 wakil wasit utama, dan wasit keempat. Kurang. Ya, turun nih. Sini, sini. 4. Kurang. Pokoknya kita suruh jumlahnya dulu. Ya, jangan dulu. Ada 4. Kurang. Ada 5. Kurang. Kasihan. Kurang. Nah, Menurut saya itu wasit hanya ada satu. ini wasit bola yang bertugas memimpin pertandingan. 1, 4, 4, 1. Enggak ada yang tahu wasit bola. Salah satu kebanggaan Indonesia sekarang timnasnya loh. Ada berapa sih sebenarnya wasit bola itu yang bertugas? Gak ada ya? Semuanya turun dulu nanti sebentar lagi. Saya kasih tahu ada 8. Lo ada 8, Pak. Yang pertama, ya, wasit utama di dalam lapangan. Yang kedua asisten wasit 2. Benar ya? Asisten wasit 2 berarti sudah 3. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Itu asisten wasit namanya, bos. Asisten wasit 1, asisten wasit 2. Jadi sudah 3. Yang keempat apa? Sebentar dulu berdasarkan urutan. Saya tahu VAR terakhir. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Wasit cadangan. Benar. Yang kelima apa? Hah? Hakim garis itu dia namanya asisten wasit 1 dan asisten wasit 2. Loh kan kita di kampus menjawabnya harus sesuai nomenklatur, Pak. Kalau Anda menjawab tidak sesuai yang diajarkan dosen, apakah dikasih nilai? Kan enggak. 4. Kelima apa? Namanya inspektur pertandingan atau pengawas pertandingan. 5 toh? Yang 3 apa? Itu tadi yang disebut VAR. Tuh, yang benar kita bicara sesuai regulasi tenis. Bahwa nanti lapangan bola di Konghuasa sana kita mainnya cuma 2 wasit, ya nggak apa-apa. Kan itu tidak resmi. Oke? Nah, saya kasih contoh. Pertandingan bola saja yang hanya 22 orang dibutuhkan 8 orang. Bagaimana Bawaslu yang DPT-nya 1,7, PTPS-nya cuma 1 tiap TPS, PKD-nya pengawas kelurahan desa cuma 1 tiap desa, Panwascamnya cuma 3 tiap desa, Bawaslu kabupatennya cuma 3 tiap kabupaten, kemudian Bawaslu provinsinya cuma 5. Bagaimana bisa mengawasi ini? Mengawasi yang di dalam, nonton di dalam stadion saja, ibarat ini pemilu bola, yang menonton langsung saja di stadion tidak bisa diawasi, Pak. Bagaimana kalau dia nonton lewat warkop? Benar enggak? Maka dibutuhkan pengawas partisipatif. Apa sih itu pengawas partisipatif? Ada perbedaan makna sosialisasi di KPU dengan di Bawaslu. Kalau di KPU, bagaimana ada penuh-penuh masuk ke TPS, datang menyalurkan hak pilih? Enggak urus.
Anda datang memilih karena dijemput, Anda datang memilih karena dikasih sesuatu, tidak urus. Bagi Bawaslu penting, Pak. Satu, Anda harus memilih secara baik. Saya minta kertas dong, kasih contoh. Memilih secara baik itu bagaimana sih? Kertas saya sembarang. Nah, tapi memilih secara baik itu begini. Ini dicoblos, yang penting jangan dirobek, jangan dibakar. Mau coblos di luar garis, di depan, di bawah, dilipat, dikasih masuk, itu sudah baik. Selesai, urusannya baik. Memilih secara benar bagaimana? Memilih secara benar, tak kasih contoh. Pasangan pemilihan gubernur ini 4 pasang calon. Pasangan pemilihan Bupati Kolaka ini 2 pasang calon. Anda pilih di antara para calon, terserah. Jangan dikasih kode, jangan dikasih tulisan, itu namanya benar. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Ada lagi satu, bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Tidak boleh Anda memilih karena dikasih sesuatu. Termasuk dalam kategori tidak bertanggung jawab, sengaja tidak memilih. Ini banyak mahasiswa yang begini. Golput karena alasan teknis. Kan golput itu ada 4 hal aspeknya, penyebabnya. Yang pertama, golput ideologis. Saya tidak mau memilih, bertentangan dengan hukum agama. Demokrasi itu sistem togut. Ada yang bilang begitu. Makanya pemerintah punya, lewat instansi yang lain, punya program moderasi beragama. Oh. Yang kedua, dia memilih ya karena alasan politis. Golput karena alasan politis atau sosiologis. Itu calon-calon yang sana tidak kusuka. Tidak ada visi misinya sesuai dengan saya. Kemudian yang ketiga, golput administratif. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Kemudian yang terakhir, golput teknis. Terdaftar di jadwal memilih. Begitu mau pergi memilih, karena ini hari libur, disinggahi temannya atau pacarnya, lebih baik kita pergi di Pantai Malaha. Begitu. Jangan begitu ya. Satu ini menentukan. Kalau Anda tidak memilih, pemimpin yang terpilih nanti salim, jangan Anda marah. Karena itu, lapangan politik harus dimasuki oleh orang-orang baik. Oleh orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang jujur. Orang-orang yang sering sialah dengan masa lalunya. Masa lalu bangsanya, masa lalu dirinya sendiri. Supaya berkah hidup. Kira-kira begitu. Nah, itu yang paling minimal. Kalau mau naik sedikit, nah terakhir ini. Maka, Anda semua ini harus berani tidak menjadi pelaku pelanggaran. Satu, kan sudah tahu aspek-aspek yang tidak boleh. Yang kedua, berani melaporkan kalau ada yang melakukan pelanggaran. Jangan permisif. Tahu permisif? Siapa anak fisip di sini atau yang kuliahnya sosial? Apa sih permisif itu? Apa permisif? Hah? Apa permisif? Sudah tahu barang salah ditoleransi. Permisif. Ada lagi turunannya di bawah. Jangan imitating. Kita ini paling sering imitating. Kita lihat sama orang bagus belum tentu benar kita tiru. Nggak boleh. Nah itulah kenapa kita hadir di sini. Saya bilang mau datang ngompori Anda semua. Sudah terlalu lama kampus diam. Sekarang ada momentumnya. Minimal kampus menyediakan pemilih-pemilih cerdas. Paling minimal. Begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.